Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September 2024. Di sini aku akan bacakan tentang general kamu, tentang percintaannya kamu, dan tentang finansial ya. Kesehatan juga. Tapi ingat ya buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi kamu di bulan September. Apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Wow, di sini ada the letter, ada the scales, ada the heart, dan ada the moon. Nah, ini lebih ke percintaan ya. Kalau di zodiak kamu ini, kita coba nanti baca secara general ya. Kita ambil lagi 3 kartu untuk bahan pertimbangan kita ya. Nanti di kartu tarot untuk klarifikasi ataupun untuk melihat bagaimana secara keseluruhan ya. Nanti di akhir video. Ini kita buat general kamu dulu. Bagaimanakah energinya? Oke, fokus kepada kartu ini ya, teman-temanku. Ada acceptance. Nah, mungkin tentang penerimaan di sini. Kamu seperti disarankan untuk bisa menerima ya, apapun yang terjadi pada kamu. Wow, ini forgiveness, mungkin lebih untuk memaafkan di sini. Apakah di sini kamu mengalami suatu kekecewaan atau kesedihan atau adanya pengkhianatan ya? Sehingga di sini ada kartu forgiveness. Atau kamu yang belum bisa move on, tidak bisa memaafkan, kayak ada dendam begitu ya. Ini yang mungkin harus kita hilangkan. Disiplin ya. Jadi aku melihat ya beberapa dari kamu. Oke. Ada the letter. The letter ini kan surat ya. Jadi kalau ini cinta, kalau kita baca tentang cinta, ada hubungan antara kamu dengan seseorang ini yang berjauhan, ya. Tetapi di hubungan percintaan yang berjauhan ini, ibarat kata itu LDR-an, ini ada keseimbangan sebenarnya, ada kestabilan. Jika ada saling percaya, saling mengerti, saling memahami. Ya, di sini juga ada the heart, ada the moon. Tapi kenapa di sini ada forgiveness, ada acceptance, dan ada friendship, ada disiplin? Ya, ya aku merasakan ya di kehidupan kamu saat ini, mungkin saja di bulan September nantinya, hidup kamu mungkin berada dalam kondisi yang ada yang tidak baik-baik saja. Ya, walaupun kamu berharap ada kebahagiaan, ada kestabilan, terus ada kesuksesan, tapi energi negatif itu akan selalu ada di sini. Kenapa? Makanya di sini ada forgiveness, ada acceptance. Karena aku melihat di bulan September, kamu ini akan menjadi seseorang yang berbeda. Kamu menjadi orang yang bijaksana, kamu menjadi orang yang memiliki power gitu ya. Terus kamu juga menjadi seseorang yang pintar dan cerdas di sini. Ya. Sehingga kamu bisa menerima semua apa yang datang kepada kamu bisa menerimanya. Walaupun itu adalah sebuah masalah, walaupun itu adalah sebuah kekecewaan, kamu akan bisa menerimanya. Karena kamu di sini sudah memiliki power dalam hal ini. Kamu adalah orang yang selalu berpikir positif. Di saat mungkin kamu disakiti, di saat kamu mungkin dikhianati, kamu akan bisa menerima kenyataan itu dan kamu juga bisa memaafkan. Karena nggak ada guna kalau kita dendam, kalau kita menyimpan rasa sakit hati, itu akan merusak mood kita dan itu juga akan merusak kesehatan kita. Jadi kalau ini tentang cinta, kamu akan bisa memaafkan. Walaupun terkadang sulit banget gitu ya. Nah, jika ini dalam dalam keuangan finansial, ya mungkin saja kamu seperti kayak dibohongi atau kamu lagi ditipu di sini.
Awalnya memang kamu kayak ngerasa, "Oh, aku nggak terima nih." Padahal dia itu orang kepercayaan aku. Aku sudah mempercayakan dia untuk memegang suatu usaha atau, kamu sudah mempercayakan seseorang untuk melakukan pekerjaannya kamu. Ternyata dia merusak semuanya dan membuat kerugian pada karir kamu, pada bisnisnya kamu, gitu loh. Tapi itu akhirnya kamu jadikan sebuah pelajaran. Ternyata tidak semua orang itu bisa kita percaya, kita berikan tanggung jawab, begitu loh. Sehingga akhirnya ya di sini nantinya kita akan lihat dari segi, finansialnya kamu dan, karir kamu ya ke depannya bagaimana. Nah, ini secara generalnya arti kata akan ada kestabilan, akan ada keseimbangan di sini. Oke? Dan mungkin di sini kalau dia prinsip ya, mungkin bisa jadi kamu ini mungkin saat ini lagi bertemu nih dengan orang-orang yang mungkin teman-teman lah, ibarat kata itu komunitas yang toksik gitu. Kamu akan bisa meninggalkan komunitas itu. Kamu mungkin tidak akan berpikir panjang lagi, karena udah toksik, toksik merugikan gitu loh. Nah akhirnya di saat kamu meninggalkan itu mungkin memaafkan, melepaskan dan menerimanya, ya kamu juga merasakan aku harus disiplin dengan diri aku harus konsisten, aku harus punya prinsip gitu loh. Dan pada akhirnya saat kamu melepaskan orang-orang toksik, baik itu teman ataupun pasangan, akhirnya kamu akan bisa menemukan seseorang yang terbaik di sini. Ya, jadi kamu jangan takut karena di sini kamu juga merupakan seseorang yang sangat dirindukan. Kamu ini termasuk orang yang ibarat kata itu kayak punya daya tarik, punya karisma. Karismatik kamu itu kayak luar biasa, mempengaruhi imajinasi orang-orang gitu loh. Sehingga membuat mereka ingin datang ke kamu, kadang merindukan kamu, bahkan ada yang ingin ya mungkin tergila-gila sama kamu, ya. Namun kita coba lihat ya dari segi percintaan. Bagaimana? Oke. Fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek untuk percintaannya kamu seperti apa. Oke. Nah, teman-temanku, bayangkan seseorang yang kau pikirkan di sini. Satu lagi ya kartunya. Ya, oh ada 2, 4, nggak apa-apa. Ya, mungkin, nah ini mungkin ada masalah yang kamu hadapi. Not today, boundaries. Hubungan antara kamu dengan seseorang ternyata ada yang membatasi, ada yang menghalangi gitu ya. Makanya di sini bisa jadi seseorang ini ya, kamu ngerasa, "Oh, kenapa ya hubungan aku dengan kamu ini selalu aja ada masalah." Apalagi mungkin di sini kamu yang LDR-an nih. LDR-an terus tapi hubungan kamu sebenarnya intens, walaupun LDR-an komunikasi lancar gitu ya. Eh, namun di sini ada benar-benar kayak eh, di saat misalnya nih kita kan berjauhan atau kita lagi berkonflik nih atau mungkin kita ada berapa hari nggak ketemu. Nah di sini ada miskomunikasi antara kamu dengan dia. Mungkin pas WA, pas calling nggak dijawab, terus nggak balas lagi nantinya. Itu akan jadi sebuah miskomunikasi ya. Nah itu akan jadi permasalahan antara kamu dengan dia. Ya mungkin di situ kalau kamu merasa kayak ya kok aku dicuekin sih, kok aku begini begitu sih gitu ya. Nah itu akan jadi permasalahan. Mungkin ada waktu-waktu sensitifnya kamu. Disitulah kita perlu memahami tentang pasangan kita, ya. Nah mungkin dengan begitu akhirnya ada konflik, bisa dimaafkan gitu loh, ya. Dan aku juga melihat di sini ada hati yang memang hancur saat ini. Bisa jadi yang membatasi hubungan kamu dengan dia apa? Mungkin tidak ada restu dari orang tua, ya. Atau kamu yang LDR ini kayak sulit menemukan solusinya. Kalau misalnya kita bertemu, gimana pekerjaan aku gitu. Seolah dia takut kalau aku mengikuti kamu, aku kehilangan segalanya nanti gitu. Pekerjaan aku hilang. Apakah nggak ada solusi yang lain gitu. Nah, di situ terkadang membuat hati kamu hancur. Dan akhirnya saling meninggalkan, tidak menemukan solusi, makanya ini yang terjadi gitu loh. Ya. Jadi mungkin saja beberapa dari kamu di bulan September ini akan ngerasa kayak, oh percintaan kita kok rumit ya saat ini. Ada yang punya planning untuk berkomitmen atau menikah. Tapi akhirnya semua kandas. Ya, karena ada yang membatasi di sini antara kamu dengan dia. Nah, mungkin kamu perlu cari solusinya. Mungkin dengan memaafkan, kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya lepaskan. Tapi kalau masih ada bisa diperjuangkan, ya perjuangkan. Bertahan gitu loh. Karena di sini memang terlalu kalau kalau melepaskan sulit, bertahan sakit. Nah, ini yang rumitnya.
Oke, ini rumit sekali. Nah, ini mungkin beberapa dari kamu ada yang seperti tetap menjalankan hubungan ini, tetap. Ini juga ada healing heartbreak, toxic. Nah, tetapi mungkin dengan bertahannya, tapi kayak ngerasa ada suatu hal yang membuat kamu dengan dia itu kita saling merindu. Rindu ini tidak ada solusinya. Kita saling mencintai, tetapi kenapa saling menyakiti gitu loh. Nah, mungkin saja apakah di sini antara kamu dengan dia bisa menerima keadaan ini, ada acceptance dan lebih memaafkan, ya. Mungkin lebih untuk mencari solusi yang terbaik mungkin di antara kamu dengan dia, mencari kestabilan. Nah, ada beberapa dari kamu kayak ngerasa, "Aku harus meninggalkan kamu biar hidup aku stabil. Karena jika aku bertahan, hidup aku setiap hari ya begitu-begitu saja, mengalami kerinduan, mengalami kesedihan," gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini ya, seseorang ini terkadang juga membuat kamu tidak nyaman. Di saat kamu meninggalkan dia bahkan balik tergila-gila sama kamu. Nah, namun di sini seperti ada karmik yang terjadi lagi, ya. Dan akhirnya kamu memilih jalan untuk mencari kestabilan dalam hidup kamu. Di saat aku tetap bertahan, ya mungkin aku merasakan hidup aku tidak stabil. Tapi di saat aku mungkin, untuk menyembuhkan diri aku dengan cara menarik diri dari hubungan ini, ya itu membuat kamu kayak ngerasa ke self love, kamu coba stabil, tapi kamu dengan cara memaafkan juga. Kamu memaafkan, terus kamu menerima semua kenyataan ini. Ya, kita coba lihat apa yang ada di dalam hatinya seseorang tersebut. Oke, jadi mungkin cinta kamu ini di bulan September ini nantinya, ya mungkin ada yang lebih ingin untuk melepaskan ya, karena udah tidak sanggup untuk apa ya, mempertahankan. Apalagi mungkin dengan umur kamu yang sudah berapa gitu ya. Jadi kamu itu kayak memilih untuk meninggalkan karena tidak ada usaha yang dilakukan oleh seseorang tersebut, ya. Nah, ternyata seseorang ini juga ingin mengatakan, kebahagiaan adalah prioritas aku. Tapi terkadang dia juga mikir, kalau seandainya aku bertemu dengan kamu, aku mungkin mencari apa ya kayak ngikuti kamu gitu ya. Dia kayak ngerasa ya mungkin segala kehidupan dia itu hilang gitu loh. Jadi maunya kamu, makanya di sini mungkin ada ego yang masih dipertahankan. Ya, tetapi seseorang ini juga tidak bisa melupakan kamu, makanya dia tergila-gila. Di sini dia juga mengatakan, "My love started when I met you." Dia menyadari hidup dia itu dimulai di saat dia ketemu dengan kamu. Tetapi kenapa terlalu banyak drama? Di saat kamu mungkin menginginkan dia tidak bisa datang gitu ya. Di saat mungkin kamu berharap dia hadir dalam hidup kamu, dia ada aja alasannya untuk menolak ketemulah, untuk inilah itulah ya. Padahal sebenarnya dia juga mengatakan, "Hidup aku dimulai saat aku bertemu dengan kamu," begitu, ya. Apakah di sini memang ada sesuatu hal yang dimanfaatkan oleh dia dari kamu? Bisa jadi ya. Your family won't like me. Ternyata salah satu masalah yang dihadapi adalah dari keluarganya yang tidak menyukai hubungan antara kamu dengan dia. Nah, your family won't like me. Ada yang tidak menyukai. Mungkin itu jadi kendala ya, tapi mungkin dia tidak ingin mengungkapkan kepada kamu, tidak ingin mengatakan, tapi di sini bisa jadi dia seperti mencoba mencari solusi dulu, mencari apa ya, kayak jalan keluarnya gitu loh. Ya, I'm in so much pain. Ya, sebenarnya dia punya banyak apa ya, harapan kepada kamu. Dan dia juga punya sesuatu hal yang membuat kamu kayak apa ya, akan meyakinkan kamu dia gitu loh. Karena memang, dia juga mengatakan, "Di saat aku tidak bersama dengan kamu, I'm so much pain." Aku merasa kayak sakit gitu loh. Hati aku sakit, hati aku menderita karena di sini ada kerinduan. Dia tidak bisa sebenarnya dan dia mengatakan, "You are my everything." Tapi kenapa dia tidak memperjuangkan kamu? Nah, ini solusi, ini masalahnya gitu loh. Coba cari solusinya, coba mungkin, cari titik temunya antara kamu dengan dia. Sehingga mungkin hubungan yang LDR-an ini, hubungan yang mungkin berkonflik ini ada jalan keluarnya gitu loh, karena dia di sini kayak mengatakan kamu itu segalanya bagiku gitu loh, ya. Ya semoga aja ya antara kamu dengan dia akan menemukan jalan keluarnya karena di sini karena ada forgiveness gitu loh, kayak ada hubungan ini kayak belum jelas, belum ada kejelasan tapi ada cinta gitu loh, ya. Oke, nah kita akan coba lihat dari, kartu tarot ya, tentang finansial dan tentang kesehatan ya.
Kita akan coba baca. Fokus sebelah kartu ini kita akan coba lihat tentang finansial kamu dan pekerjaannya kamu dan kesehatan kamu. Ada Eight of Pentacles. Nah, ini untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Virgo di sini, terus ada Leo, ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu, ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Ini juga ada Aries, Leo, Sagi. Nah, aku melihat di bulan September dari segi pekerjaan, kamu akan sangat sibuk ya, sangat sibuk banget. Karena dari segi percintaan kamu itu kayak mengalami masalah dan kamu tidak ingin itu berlarut-larut. Jadi kamu lebih fokuskan kepada pekerjaan, kepada visi dan misi kamu gitu loh. Oh, aku punya tujuan nih, aku pengen naik jabatan di tahun ini. Jadi kamu mempersiapkan segalanya, lebih memfokuskan ke sana gitu loh, ya. Dan akhirnya semoga ya akan ada titik terang dari keinginan kamu ini. Ada hasil dari usaha dan kerja keras kamu, ya. Walaupun terkadang di sini ada Five of Wands ya. Ada hal-hal yang membuat kamu kayak ngerasa terhambat nih. Mungkin orang yang iri sama kamu, orang yang tidak menyukai kamu, orang yang mungkin apa ya kayak ingin menghancurkan karir kamu ada. Tetapi di sini aku melihat kamu itu akan selalu dijaga. Terus kamu itu selalu mempunyai kesempatan, peluang, ya ibarat kata kamu itu seperti selalu beruntung gitu loh. Kamu selalu beruntung di sini. Ya, selalu beruntung untuk bisa kayak menemukan segala hal-hal yang untuk menjadi suatu masalah gitu loh. Hal-hal yang bermasalah ya kamu akan bisa mengatasinya, itu yang aku lihat. Oke. Jadi di bulan September ini kamu akan benar-benar bisa menerima kenyataan, kamu akan bisa memaafkan dan dengan begitu akhirnya kamu itu juga akan menemukan kebahagiaan, ya. Nah, aku juga melihat di bulan September ini, mungkin dengan spiritualitasnya kamu yang mungkin lebih lebih ditingkatkan, itu membuat akhirnya kamu dilindungi dan akan dimudahkan semua urusan yang, kamu jalani. Mungkin di saat kamu ingin naik jabatan, nah itu akan dimudahkan jalannya, oke? Di saat kamu ingin membangun bisnis, nah itu akan dimudahkan jalannya gitu loh ya. Semoga ya ini juga di Hermit, kamu akan selalu menemukan petunjuk. Misalnya kamu ingin buka bisnis ini itu, nah maka kamu akan menemukan petunjuknya. Oh, aku harus melakukan ini. Oh, aku harus menemukan ini gitu ya. Dan akhirnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, apa yang harus kamu perbuat, ya kamu akan menyadari hal itu. Oke? Nah, di sini kamu akan benar-benar memiliki sebuah kebahagiaan yang cukup luar biasa ya. Tanpa kamu duga, tanpa kamu sangka, kamu akan merasa bahagia. Dan selain itu kamu juga bisa move on dari masa lalu. Kamu juga bisa melupakan seseorang, ya. Kamu di sini walaupun merasa kayak, "Oh, aku cinta dia," tapi aku bisa melupakan dia. Karena kamu di sini mungkin fokusnya kamu itu adalah sebuah pencapaian kesuksesan dari segi finansial, begitu. Ya, semoga aja. Sehingga nantinya dengan adanya pemikiran-pemikiran positif, kamu di sini akan merasa kayak, "Oh, hidup aku lebih sehat," gitu loh. Ya mungkin dulunya kami tuh sering sering sakit hati, sering sakit kepala, sering meriang gitu ya. Kenapa? Karena kamu merasa tidak ada kestabilan dalam hidup kamu, dan kamu ngerasa banyak hal-hal yang menyakitkan. Ya sehingga akhirnya kamu mencari solusi supaya bisa hidup kamu itu sehat. Nah dengan cara ya mungkin dari segi percintaan ini, di mana kamu pengen off dulu nih dari segi percintaan gitu ya. Oke? Jadi mungkin kesehatan kamu di bulan September ini mungkin akan baik-baik saja. Oke, semoga ya teman-temanku, apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.